Tapi sekarang kan salah satu yang juga lagi up to date, lagi viral juga adalah dengan Inara. Did you do that untuk berkolaborasi dengan Inara karena melihat peluangnya untuk bisa ibaratnya pamor Anda juga jadi positif, meningkatkan bisnis juga, atau memang purely merasa bahwa aku pengen membantu orang ini? Jujurnya dari awal aku nggak nyangka seviral ini. Waktu ketemu dengan dia buka cadar, aku langsung ngomong Masya Allah. Sumpah aku yang non muslim aja aku bisa Masya Allah cantik banget, iya, sumpah. Betul. Tuh waktu pertama kali ketemu aku cuma pertanyaanku pertama dengan dia adalah, Inara, kamu pengennya apa? Jadi kalau netizen bilang Dr. Richard memanfaatkan Inara, orang mau ngomongin Dr. Richard cari panggung kek, mau viral kek, punya produk yang bagus kek, kayak gitu, menjatuhkan orang lain, terserah. Sekarang gue mau tanya, dari lu pakai brand ambassador Inara ya sampai sekarang lu bilang jackpot, Athena udah dapat omset berapa kenaikannya? Wah. Bintang tamu kali ini di podcast aku, seorang dokter di mana aku akan konsultasi. Katanya wajahku itu bukan perlu ditarik guys, tapi perlu kolagen dan perlu kasih sayang. Please welcome the viral doctor, Dr. Richard Lee. Halo. Finally, we meet in person sama Dr. Richard Lee ya, dengan segitu banyak gitu deh. Biasa ketemu di acara-acara aja. Iya, tapi baru kali ini kita bisa ngobrol. Thank you so much for coming here ya. Nyempetin waktu di tengah-tengah. Sekarang kan Anda trio kan. Anda, Andrew, dan Hotman Paris kan. Juara loh, luar biasa. How are you, Dok? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan sehat ya. Oke, Dok, ini Anda lagi viral lagi. Anda sudah viral sering sih. Ya kalau dipikir-pikir sering ya. Anda sering viral ya. Baik yang mungkin beritanya enak ataupun ada yang kurang enak gitu, Dok ya. Entah di guenya yang viral, kalau nggak tuh tamu gue yang viral, gue ikut-ikutan. Benar. Tapi sebelum gue ngobrolin soal yang sekarang mungkin lagi heboh, kamu yang mengangkat atau membantu Inara ya, Dok gitu ya. Aku pengen tahu motivasinya apa. Apakah memang seperti netizen bilang hanya sekedar viral? I don't think so. Pasti there must be motivasi yang lebih daripada itu. But before that, do you feel that Dr. Richard Lee itu lebih banyak teman atau lebih banyak lawan? Wah, aku nggak penting temen ya. Aku nggak cari temen ya. Lo nggak cari temen? Nah ini agak beda ya. Tapi kalau aku salah aku minta diperbaiki. Iya. Mindsetku dulu aku tuh nggak butuh temen. Wow. Kalau sekarang aku sudah mulai cari teman. Teman. Kalau dulu aku tuh nggak penting teman. Kenapa? Aku selalu bilang dengan beberapa rekan bisnisku ya, Dr. Richard ini adalah sosok yang sukses tanpa teman. Ada beberapa orang kan sukses karena punya link koneksi, komunikasi. Aku diriin Athena, puji Tuhan dari bawah sampai ke besar seperti sekarang, aku nggak butuh siapa-siapa. Sendirian. Aku nggak kenal dengan siapa-siapa, aku nggak kenal dengan murni benar-benar usahaku sendirian. Aku nggak kenal dengan pejabat manapun yang kita punya. Jadi kayak aku merasa, oh aku bisa sendiri. Dan aku nggak butuh mau teman dengan siapa, nggak butuh deh, aku nggak bisa. Aku nggak ikut HIPMI, aku nggak ikut apa-apa kayak gitu, nggak ikut klub mobil, nggak ikut klub apa-apa. Nggak pansos sama siapa-siapa. Nggak pansos sama siapa. So it was only you and the grace of God. Yes. Itu aja. Sejak tahun kemarin, waktu kenal banyak orang kayak gitu punya, mulailah aku berubah pikiran. Oke, kita kayaknya kenal dengan ini itu membuka ruang. Malah makin besar kayak gitu. Yang usahaku makin besar ini kita bisa bikin lebih expand lagi kayak gitu. Karena apalagi mau ku capai sudah nggak ada lagi kan. Jadi bangun koneksi baru seperti itu. Sekarang. Tapi balik lagi to my question, dokter saat ini dengan your name yang sudah ibaratnya dikenal banyak orang saat ini, bukan cuma sebagai dokter, but you also content creator kan, Dok gitu. Karena Bang Hotman tuh salah satu orang yang selalu bilang dia punya banyak fans, tapi in the same time Abang juga ngerasa bahwa dia punya banyak orang yang kontra juga sama beliau gitu, dan dia aware of it gitu. Kalau dokter ngerasa banyak orang yang lebih pro sama Dr. Richard Lee atau yang kontra saat ini? Kalau untuk yang sekarang banyak yang pro pasti. Lebih banyak yang pro. Tapi yang kontra, yang hujat juga masih ada? Banyak lah. Walaupun kan sekarang Inara kan lagi banyak banget nih yang ibaratnya seneng, terus dokter kan juga pasti ibaratnya kecipratan hal yang positifnya gitu loh. 90-10. 90-10. Selalu ada lah ya. Pasti ada. Iya. Apalagi sekarang lebih ke entertainment ya. Kalau dulu kan benar-benar per edukasi. Kalau edukasi itu
ya banyak banget yang dukung. Pas begitu pindah ke entertainment, ya kena hujat. Ya udahlah, pro and pro ya. You can never Tergantung tamunya. Tergantung tamunya. Kalau tamunya positif, gue bawain positif, wah luar biasa Dokter Richard ini, Dokter Richard. Giliran tamunya negatif, gue dudukin, gosip lah, inilah gitu ya. Oh maksudnya tergantung bagaimana mengulik lu gitu ya. Oke, Anda punya banyak sisi berarti. Serba salah, kita mau berkembang kan. Aku juga pikir kayak gini ya. Kita nggak bisa cuma jadi dokter biasa. Dunia ini changing ya, berubah ya. Dulu edukasi itu laku. 2-3 tahun yang lalu edukasi itu semua orang buat YouTube, buat TikTok itu untuk edukasi. Ada hashtagnya lagi, sama-sama belajar. Makin lama Indonesia makin orangnya pintar-pintar atau sok pintar, gue juga nggak tahu. Karena juga ada Google segala macam kan. Edukasi kagak laku lagi. Jadi lo harus kasih tambah bumbunya. Gue harus berubah. Harus memberikan edukasi dengan dibungkus sesuatu hal yang lain. Misalnya dibungkus podcast atau dibungkus Inara kayak gitu. Tetap kita kasih edukasi tapi dalam bentuk yang berbeda. Kalau nggak ditonton orang nggak percuma. Tapi gue setuju ya bahwa dalam hal itu gue sangat setuju. Kenapa? Karena the only person that can survive in any kind of industry adalah the person that wants to evolve ya, berubah, adjust. Kayak misalnya Dok, kita dulu manalah kepikiran kita akan jualan di TikTok, coba, ya kan? Apa? Maaf ya, aku dokter, aku sarjana hukum cum laude ya dari Trisakti, aku nggak jualan. Sekarang dunia berubah, right? Betul. Kalau lo mau nggak mau kita harus ngikutin, bener gak? Dan uangnya lumayan. Kalau kagak ngikutin kita ketinggalan zaman. Lu masih mau gengsi, masih mau makan gengsi, lu nggak naik apart. Berarti lo termasuk walaupun dokter tuh profesinya sebagai seorang dokter, tapi selalu bisa melihat apa nih yang up to date. Lo kayaknya selalu harus ngikutin ya yang up to date apa supaya bisa mengedukasi. Niatnya kan gitu. Tapi ternyata along the way kan saat Anda mengedukasi, tidak semuanya pro pada Anda. Bahkan ada yang kadang-kadang tersungging dan tersinggung. Bener dong? Nah, tapi pertanyaan gue adalah gini. Kan lo tahu pada saat lo itu misalnya cerita mengenai produk A, B, dan C, lu akan bersinggungan dengan beberapa pihak gitu. Ada perasaan nggak enak nggak? Atau ada perasaan mungkin bukan takut ya, nggak nyaman nggak? Ada juga? Ada pastinya, tapi kayak aku juga sadar sih bahwa apa yang kulakukan, cara-caraku ini mungkin juga beberapa nggak disukai, pasti nggak disukai dong. Beberapa fans juga ngelihat ya pasti ada yang nggak suka dengan aku nggak apa-apa, aku sudah siap. Tapi memang caraku seperti ini. Kalau ada yang bilang Dok mungkin bisa menggunakan cara yang lebih baik ya, karakter orang kan berbeda. Karakterku tuh bukan karakter yang lihat sesuatu bisa diam ngomongnya ya lebih lembut halus. Karakterku tuh memang kayak gini. Medan ya Dok? Iya. Memang gayaku tuh seperti ini dan menurutku selama tujuanku benar, tujuanku baik, it's okay, apapun nggak jadi masalah. Karena niatnya yang baik. penting niat sih. Kalau bahkan ya ketika aku bongkar skincare abal-abal ya, aku nggak pernah punya niat buat dia bangkrut. Nggak pernah sedikit. Nggak pernah niat untuk menjatuhkan bisnis seseorang? Tidak pernah. Tujuannya adalah supaya tidak ada korban. Ya masalah dia tetap berdiri, dia tetap kaya, whatever ya itu. Atau ada yang mau pakai itu hak orang lain. Yang penting lu udah menyuarakan gitu. Yang penting ada korban-korban yang pakai, jadi tahu, jadi sadar, itu sih yang penting. Kenapa lu gatel? Gatel untuk kasih tahu orang? Karena kan mungkin ada juga misalnya ada orang yang mungkin tahu ya udahlah sepanjang ngeganggu gue, ya udah you mind your own business, I mind my own business. Kenapa lu gatel untuk gue pengen kasih tahu gitu? Wah, gue mungkin sifat asli ya susah ya. Bahkan bapak gue sampai berlutut dengan gue, sumpah. Itu bapak gue sampai berlutut di bawah kaki gue sampai angkat kayak gini. Punya papa mohon tidak memberikan review lagi katanya. My God. Tapi panggilan hati kayak gimana ya, martir ya, panggilan hati untuk bersuara ya. Aku nggak bisa diem, artinya daripada aku sakit kayak gimana. Kalau dokter Richard itu mengkritisizing produk misalnya menurut dokter abal-abal, berarti dokter sendiri kan punya produk nih ya. Berarti dalam memproduce ataupun memproduksi si obat-obatan atau krim-krim wajah juga, lu sangat hati-hati dong. Iya dong pasti. Gak pengen jadi kalau gue bumerang yang kan? salah lebih viral lagi. Right, benar. Orang akan cari 1001 kesalahan gue. Iya. 1001 kesalahanku. Satu lobang aja itu salahku itu bisa ditusuk. Karena kan aku mengkritik orang kan. Berarti kan secara nggak langsung orang akan bilang aku 100 benar. Artinya kan, jadi lu udah berani ngeritik gue gitu kan? Yes, lu harus benar. Tapi pada intinya kayak gini, kalau lu mau cari kesalahan gue, pasti ketemu. Semua masalahnya adalah manusia itu penuh dengan kesalahan. Nobody's perfect. Ya. Tapi yang penting tidak ada niat jahat. Tapi sekarang kan salah satu yang juga lagi up to date, lagi viral juga adalah dengan Inara.
Did you do that untuk berkolaborasi dengan Inara karena melihat peluangnya untuk bisa ibaratnya pamor Anda juga jadi positif, meningkatkan bisnis juga, atau memang purely you feel apa ya katanya, mungkin you feel sorry itu nggak enak ya, maksudnya kamu tuh merasa bahwa aku pengen membantu orang ini? Jujurnya dari awal aku nggak nyangka seviral ini. Kita juga tidak ingin buat viral. Aku rasa Inara pun juga sama. Dari awal tuh tidak ada keinginan untuk viral. Dari awal tuh aku ditelepon Ustadz Dery pada waktu itu murni minta bantuan. Jadi ceritanya gini, Inaranya ini kan ada kasus hukum, kan dilaporin oleh pelakor juga, ada juga berperang di pengadilan juga, proses perceraian. Di satu sisi anak-anaknya juga harus dirawat juga, kan kita butuh logistik, butuh dana. Ya. Ini nih yang buat kegundahan Inara nih, ya kan, datang ke Ustadz Dery, aku kayak gimana nih, katanya aku juga mau kerja, katanya kayak gitu kan. Ustadz Dery langsung menjanjikan ini tanpa saya, Ustadz Dery kebetulan dekat dengan saya, tadi dia bilang, aku punya teman nih, temanku pasti bisa bantu, dia bilang. Lalu diteleponlah ke saya bilang, aku siap bantu Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz perintahkan aku pasti siap bantu, aku bilang. Habis ku tutup telepon, aku diskusi dengan istri langsung bilang, wah itu bagus, dia bilang, kenapa? Yang seperti Inara ini banyak di Indonesia, dia bilang. Wanita yang diselingkuhin, ditinggal, dipukul, pokoknya dizolimi, ya, tapi nggak bisa pergi. Kenapa? Kayak lingkaran setan. Kenapa nggak bisa pergi? Karena dia butuh suami, dia butuh uang dari suami, dia butuh logistik. Ya, di satu sisi dia marah, kesel dengan suaminya, tapi di sisi lain aku nggak punya apa-apa. Depending ya. Aku menjadi pihak yang lemah. Di sisi lain anak-anak mau sekolah, anak-anak mau makan. Kalau aku nggak baikan dengan suamiku, kayak gimana anak-anakku? Kayak gitu. Itu kan menjadi wanita tuh di pihak yang selalu lemah, selalu kalah. Yang ujung-ujungnya ya sudah maafin, ya udah ujung-ujungnya dipukul lagi kayak gitu punya ya. Ini bukan kasus Inara ya, mungkin kasus lain banyak, ya. Banyak. Mungkin udah KDRT, udah pengen cabut, tapi nggak bisa gedein anak tanpa suami, misalnya gitu case-nya. Ini umum, aku bilang. Ini yang terjadi nih. Nah, ini kenapa nggak dijadiin simbol kayak gitu punya simbol di mana ini kita jadikan simbol wanita yang kuat, wanita yang tegar, wanita tuh kita pengen punya value. Makanya aku bilang ya, cantik itu untuk diri kita sendiri, pintar itu untuk diri kita sendiri. Karena banyak cewek-cewek di luar sana, Melanie ngapain perawatan, cantik untuk apa? Untuk suami. Wah, salah. Cantik untuk diri kamu sendiri. Belajar, kalau ditanya, kamu belajar untuk apa? Untuk mama papaku, untuk buat happy. Salah. Belajar untuk diri kita sendiri. Setuju. At the end of the day, kalau kita sukses, buat orang tua kita bangga, atau buat suami kita makin sayang dengan kita, itu impact sampingnya lah, right? Side effect-nya. effect-nya Lakukan untuk diri kita sendiri kayak gitu. Itu tuh pesan yang pengen ku sampaikan, dan nggak pengen ada viral sedikit pun. Waktu datang ketemu dengan Inara, waktu dia buka cadar, itu kan konvensi pers itu tanggal 19. Aku ketemu dia tanggal 18. Itu podcastnya tanggal 18. Waktu ketemu dengan dia buka cadar, aku langsung ngomong, Masya Allah. Sumpah aku yang non muslim aja aku bisa, Masya Allah cantik banget, sumpah. Yang kayak gini punya kok bisa, aku bilang. Ini kelilipan atau apa nih, gue bilang kan. Tapi gue cewek juga ngeliat juga cantik banget sih. Cewek juga bilang cantik banget. Gue bilang salah kode. Gue bilang kan. Nah, lo mulai melihat apa tuh pada saat dia dibuka, terus menurut lo, wah ini anak memang potensial lah ibaratnya menurut kamu? Enggak, itu kita sudah deal. Oh, udah deal apa tuh? Dari telepon kan sudah deal semuanya. Bahwa akan ada bisnis? Sudah akan ada, kita jadi brand ambassador, aku bantuin kayak gitu punya. Jadi nggak ada deal lagi di situ. Waktu pertama kali ketemu, aku cuma pertanyaanku pertama dengan dia adalah, Inara, kamu pengennya apa? Kamu pengen damai? Karena podcast kita kan bisa membunuh. Iya, betul. Caraku membawa itu bisa membunuh dia strateginya. Kamu maunya apa dulu nih? Kamu maunya damai, kamu maunya baikan, kamu maunya cerai, kamu maunya perang, atau kamu maunya apa nih? Jadi tujuan dia apa dulu ya? Aku coba bantu yang terbaik yang aku bisa kayak gitu. Maunya kamu apa? Ke depan maunya apa? Kayak gitu punya. Jadi aku coba akan sesuaikan dengan keinginanmu kayak gitu kan. Ya ternyata dia bilang dia pengen kerja, dia pengen cari uang untuk anak-anaknya. Oke, aku bilang itu sudah aman deh. Aku bantuin, aku bilang kan. Ada keinginan di sana untuk membuka cadar, makanya sempat diskusi apakah podcast pakai cadar atau tidak pakai cadar, kan hari H-1 itu. Tapi itu membuka cadar kemauan pribadi ya dok ya? Sebelum ketemu, bahkan di telepon itu sudah ada wacana untuk itu. Jadi nggak ada urusan dengan tawaran-tawaran pekerjaan ya? Itu murni dari diri pribadi? Betul. Sempat ada ngobrolan bahwa
Inara akan buka cadar karena mau bekerja. Saya bilang, ya ada baiknya. Saya bilang, minta saranku juga ada baiknya. Kenapa? Karena kalau kita mau kerja, pastikan kita butuh identitas. Misalnya Melanie Ricardo nih pakai cadar nih. Apa yang buktiin itu Melanie Ricardo? Siapa tahu bukan Melanie. Ya Tapi kan? kalau aku dari suaranya udah kayak cowok dok. Orang udah tahu itu siapa. Ya kan? Oke, Bisa jadi pemeran pengganti. Jadi butuh mungkin ada sesuatu yang menampakkan bahwa ini adalah orang tertentu gitu ya. Iya, harus ada ciri khas, harus ada, ya pokoknya sesuatu lah kayak gitu. Tapi ini diskusi panjang kalian berarti yang ngobrol dulu Nggak ya? panjang juga sih, nggak panjang-panjang juga. Oke. Karena aku udah dapat sudah dari telepon sudah kayak gitu, aku bilang ya kalau buka oke, nggak juga buka juga nggak apa-apa. Enggak juga nggak apa-apa. Karena kan aku cerita yang kejual, bukan sana. Dan kita juga ngeliat kayak gini, Inara Rusli itu bukan content creator. Iya betul. Ya, kita lihat sama-sama, beliau bukan content creator. Iya, Saya lagi mengusahakan beliau untuk jadi content creator. Oh justru dokter mau mengarahkan. Iya, karena dia kan bukan content creator Iya, kan. iya. Jadi aku sudah bilang, ini kalau misalnya naik pun ya aku nggak bisa mengharapkan content creator dari dia kayak gitu punya kan. Jadi aku buatin suatu cerita. Ya kalau ke depan dia jadi content creator kan bagus kalau kayak gitu. Which is bisa membantu dia, Iya. ya kan? Jadi pada saat dokter dibilang, oh ada possibility Inara akan buka cadar, tapi kan masih 50-50 tuh. So kamu walaupun you offer the business, kamu bilang kalau buka oke, nggak buka juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan aku tidak berharap dia buka saat itu ya. Jadi pada waktu itu pikiranku adalah mungkin 2 bulan lagi setelah tanda tangan kontrak, Iya. atau 3 bulan lagi, atau 6 bulan Iya. lagi, atau tidak pernah. Oh wow. Kita kan nggak ada yang tahu kan. Iya, Oke, iya. pada waktu itu langsung diputuskan, duduknya sebentar aja, ya udah supaya untuk menghindari fitnah, kita buka di depan publik, buka di depan wartawan. Di witnessing orang-orang ya. Jujur ya, pada saat itu ngomong di meja itu kita bertiga itu deg-degan. Why? Aku, Inara, Ustadz Dery deg-degan karena kita nggak tahu respon dari Masyarakat. netizen. Oh. Ini yang kita takutkan loh. Iya, Yang kita takutkan tuh viral, hujatan. Jadi backfire ya. Ya, jadi backfire. Ini yang gue pertaruhkan juga brandku ini kayak gitu Iya, punya kan. habis lah Athena. Iya. Makanya aku bilang kalau mau konferensi pers, aku Iya. bilang Ustadz Dery ikut ya. Jadi harus ada orang memang dari agama Muslim yang mengerti ya. Kan kita ngomong nggak ada hubungan dengan mereka, orang kan nggak ada yang peduli. Ya, Tetap iya. aja orang goreng-goreng Tetap kayak gitu. aja, Itu aja tetap aja orang goreng. Karena apa namanya jadi BA brand kecantikan katanya kan. Inara Rusli buka cadar, tetap aja orang nggak peduli. Karena media kan jual sesuatu yang pengen didengar orang. Dan ingat, lu nggak tahu nih akan jadi backfire atau akan jadi banyak support. Netizen seperti apa kan? Deg-degan sumpah. Pastilah. Makanya kita konferensi pers itu agak deg-degan. Aku yakin ini pasti akan rame. Iya. Tapi aku nggak percaya ini seviral seperti sekarang. Ini aku ngeliat sampai 7 hari ini Inara kan FYP terus di Iya, TikTok. iya. Ya. Karena ceritanya itu dok, cerita kehidupannya. Terus akhirnya konferensi pers, waktu konferensi pers aku juga harus kasih pendahuluan dulu. Kenapa sih aku tunjuk dia dan kenapa dia harus bekerja lagi kayak gitu Oke. kan, harus dibuatin cerita juga. Dan memang pesan-pesanku sampai di sana dan Inara juga menerima dengan sangat. Lalu akhirnya terjadi dia membuka cadar. Dan responnya puji Tuhan luar biasa. Di luar dari dugaan ya dok. Di luar dari dugaan, aku juga nggak nyangka. Aku kira cuma bakal jadi headline 1 hari, tapi ternyata 7 hari nggak turun-turun. Yeah, which is good for her lah. Ketika dia mengikhlaskan sesuatu hal yang hilang dari dalam dirinya, dia digantikan oleh cinta yang luar biasa sampai tumpah-tumpah. Iya, iya. Yang dia mengharapkan, mengharapkan misalnya nafkah 40 juta sebulan, dapatnya 40 juta sehari. Ditinggal 1 orang, dicintai Banyak seratusan orang. Ada ratusan orang yang katanya mau ta'aruf dengan dia. Begitu dibuka cantik ya lu. 1 orang tinggalin ratusan yang daftar. Betapa banyak cinta yang datang ke Iya, dia. iya. Followersnya dari 700.000, 1 minggu jadi 1,5 juta. Wow. Dari IRT, ibu rumah tangga, menjadi seseorang yang star. Wow. Aku ketemu dengan orang-orang baik yang mencintai dia kanan kiri kayak gitu punya. Nah, ini kan yang buat dia jadi tidak kehilangan. Sehingga kalau kita ngelihat yang sekarang, mudah-mudahan aku nggak salah ya. Ya. Aku ketemu dengan dia itu penuh kegalauan, penuh ketakutan, penuh kecemasan kayak gitu. Bingung, linglung. Sekarang aku ketemu dia fresh, ceria. Lepas, kayak nggak ada sesuatu di pundak dia. Masalahnya belum selesai loh. Tapi dia benar-benar lepas kayak gitu ya. Aku so happy, dan kalau tanya kenapa ya, karena dia melepas sesuatu dengan ikhlas dan diganti dengan yang luar biasa dari Tuhan. Ikhlas ya.
That's the word yang mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Dan it takes every day untuk praktis. Dan itu juga menjadi pelajaran untuk kalian semua yang di rumah juga. Kadang kita itu takut untuk ngelepasin. Takut kalau dilepasin nanti kayak gimana, takut dilepasin kayak gimana. Kalau lepasin nanti aku ke depan hidup aku kayak gimana nih kayak gitu. Tapi ternyata dengan melepaskan itu bisa kita diganti yang luar biasa dari Tuhan. Ya, justru kita kadang-kadang nggak bisa figure out, nggak bisa mengerti planningnya Tuhan tuh ke depan justru sangat luar biasa. Kayak Inara, what happened with her kan itu betul-betul di luar dari ekspektasi. Even mungkin Inara pribadi gitu nggak akan pernah nyangka sampai seperti ini kan, Dok. Kita juga nggak nyari viral kok. Kita dari awal bukan nyeting mau viral, tapi ya terjadinya seperti ini. Jadi saat ini Inara statusnya adalah sebagai brand ambassador dari Your Clinic, Athena. Yes. Kan ada beberapa klinik yang brand ambassador banyak. Mungkin banyak yang viral jadi banyak. Kamu brand ambassador cuma Inara? Agak ada, Inara. Oh, cuma Inara doang? Jadi ya, ini fakta unik nih. Kalau kita ngomong klinik kecantikan di Indonesia, aku kan masuk top 3 ya. Top 3 lah, klinik kecantikan top of mind ya. Ini sudah disurvey. 3 top of mind klinik kecantikan terbesar di Indonesia itu masuk satu-satunya itu Athena. Yang lucunya, yang ranking 1, ranking 2-nya, ya, atau dua di antara yang lain ya, itu artis besar semua. Ada yang main ada yang main ini ya, pokoknya main semua artis gede ya. Tapi satu-satu yang tidak pakai brand ambassador cuma gue. Dan ini tulang punggungnya cuma satu. Ya lu. Makanya lo selalu, apalagi bisa viral. Tapi ya memang viral itu sebetulnya bukan segala sesuatu yang negatif ya, Dok. Viral itu juga adalah salah satu usaha untuk bisa ibaratnya grab atensi orang. Cuma caranya kan bisa beda-beda. Jangan sampai kita we sell our soul to the devil, bener gak? Karena sekarang dengan FYP semua orang pengen FYP, Dok. Semua orang pengen viral. Lu mau mandi lumpur, lu mau bawa orang yang lagi sakit kan juga ada kan kadang-kadang. Ya terserah dari etis gak etisnya kan pribadi masing-masing. Yang penting viralnya kasih manfaat ke orang. Right. Gak ada yang dosa dari bikin viral. Aku juga nggak rasa kayak bikin viral nggak ada yang bikin dosa. Nggak ada yang tahu. Kayak 2 tahun yang lalu aku viral dengan edukasiku. Edukasiku benar-benar viral pada waktu itu. Tahun lalu aku viral dengan konten perdukunanku. 1 bulan trending berturut-turut. Yang mana, Dok, itu? Waktu pesulap merah, Samsudin, Jindan, yang ente kadang-kadang ente. Gue tusuk pakai jarum. Kalau nggak tembus, kasih iPhone. 1 bulan itu luar biasa itu dari kasus-kasus yang kayak gitu. Tapi kan tujuanku bukan cuma viral-viral kayak gitu aja. Pengen kasih tahu masyarakat, ini loh dukun yang sebenarnya, ini loh yang ini kayak gitu punya ya. Kita sebagai apa ya, mungkin sebagai orang entertain ya pintar memanfaatkan, tapi paling penting itu adalah ada pesan yang pengen kita sampaikan. Betul. Jadi momen harus selalu kan orang gini, nih orang pinter banget nih sebagai content creator nyuri momen. Ya, memang content creator harus. Kalau lo nggak nyuri momen, ya lu tenggelam. Memang content creator tuh otaknya harus mencari momen. Tapi balik lagi, bukan ibaratnya segala suatu momennya lo hajar bleh. Harus ada ibaratnya garis-garis yang menurut lo, oh ini jangan. Ada manfaatnya apa enggak? Membawa ibaratnya banyakkan hal yang nggak baiknya atau dibalik lebih banyak yang baiknya. Kalau lebih banyak yang busuk yang nggak baiknya, mendingan jangan dilakuin. Yang gitu paling sulit itu adalah ngebungkusnya jadi pesan positif ke masyarakat. Iya, dan itu it takes creativity loh. Iya. Bukan hal yang mudah. Itu ya. Karena kan Dr. Richard dikenal dengan edukasi. Jadi kayak gimana caranya kita nggak bawain sensasi, tapi bawain edukasinya. Tapi sensasinya dikit-dikit harus tetap bawa. Kalau enggak, edukasi semuanya, sekolah aja lo katanya. Nggak menarik pasti. Ngapain nonton YouTube? View-nya 100 orang. Begitu ada ini ya view-nya 1M ya kan. Capek nggak sebagai dokter yang juga content creator? Tidur enak atau otak mikir terus? Kan tadi lo bilang klinik lo itu tidak punya brand ambassador sebelum Inara ya. Yang lain punya ini ono artis besar. Lo dengan lo sendiri berarti kan ini tuh adalah ibaratnya mesin lo untuk bikin apalagi. Berarti harus terus mikir dong. Harus. Dan kita jualan itu yang kita jual isi. Ya. Ada beberapa orang itu yang dijualnya adalah artis ya. Jadi kalau misalnya enak tuh adalah, kalau gampang sih bisnis di Indonesia mah, timpain aja duit sebanyak-banyaknya. Nah di aku tuh ngutamakan itu di konten, ngutamakan di dokter, ngutamakan di treatmentnya, ngutamakan benar-benar di hasilnya. Jadi krim yang lo jual semua Bepom? Bepom semua. Boleh diaduk. Nggak ada krim aba-aba? Nggak ada. Boleh kletek-kletek muka merah-merah? Boleh di review. Merkuri? Boleh di... Aku tantangin malah siapapun. Karena kan aku juga nge-review orang ya. Jadi silakan bagi kalian semua yang mau nantangin aku, silakan aja. Aku sih nggak jadi masalah. Tapi kontenku adalah di situ. Nah, baru ini publikasinya. Nah, kalau publikasinya ini, aku lebih pengen nggak jual halu ya. Jadi kan kalau misalnya kan
namanya artis, dibayar, ya wajar dong promosiin. Pasti ngomongnya kayak gitu. iya. Nah, jadi aku tuh berusaha mencari, susah banget untuk cari yang benar-benar tuh yang pas kayak gitu. Makanya aku terkendala. Tuh ceritanya. Dan datanglah Inara ini juga, ya tujuan awalnya juga kan mau bantu. Membantu dia. Bukan mau BA. Oke, lu kan orangnya Tapi jackpot. Mau bantu, tapi jackpot. Iya. Athena dari segini, tapi Ada yang ngomong kayak gini ya. Dr. Richard cari kesempatan terus katanya. Cari lu pasti dengar tuh. Nah, cari kesempatan terus. Sama, Inara juga katanya. Gara-gara buka cadar katanya dapat sesuatu. Dari gara-gara musibah dapat sesuatu yang berkah yang luar biasa. Gak ada yang salah. Orang lu aja yang goblok, orang lihat kesempatan yang sabet dong. Iyalah, apalagi halal. Ya, gue nggak pengennya niatnya bantu, tapi ternyata viral, dimanfaatin ya, manfaatin dong. Kagak dosa manfaatinnya. Jadi kalau netizen bilang Dr. Richard memanfaatkan Inara, Ya, betul. manfaatin juga. Tapi kan tujuan kita bukan itu. Ya, bukan mengeksploitasi dia dan ceritanya. Gitu, Iya, punya. iya. Dan Inara juga tidak ada keinginan untuk viral dari musibah. Siapa yang kalau musibah, yang pengen musibah ditinggal suami, kayak gitu punya? Siapa yang pengen sih? Nggak Jadi ini settingan Tuhan ya, bukan settingan manusia. Karena Vicky Prasetyo sebagai raja settingan Indonesia, dia selalu bilang, settingan tuh ada dua. Settingan yang dibuat manusia, which is gak selalu bisa jackpot, dan settingan buatan Tuhan. Yang lu gak pernah tahu, you thought it's musibah, ternyata jadi bawa ada berkahnya buat lu. Oke, lu kan orang Medan sangat jujur. You very straightforward guy. Sekarang gue mau tanya, dari lu pakai brand ambassador Inara, ya sampai sekarang lu bilang jackpot, Athena udah dapat omset berapa kenaikannya? Wah, belum ngefek kalau Inara. Masa? Kalau secara, yes, benar. Gini, kita bagi-bagi ya. Sebenarnya kalau orang kenal dengan aku, orang tuh akan taunya Dr. Richard tuh edukatif ya. Padahal sebenarnya aku tuh seorang pebisnis sebenarnya. Aku tuh hidup banget di dunia meeting, dan kalau misalnya breakdown angka sama strategi, aku tuh hidup banget. Aku kasih tahu dengan kalian ya, artis itu ada macam-macam. Artis itu ada yang namanya brand awareness ya. Kayak misalnya aku gaji Melanie Ricardo gitu. Dia mempromosikan Athena. Apakah abis dia promosi Athena, aku langsung naik? Kagak. Belum tentu. Itu tapi brand awareness-nya akan naik. Tapi tidak convert ke sales. Tapi ada yang dinamakan dengan influencer. Menginfluence. Contohnya apa? Contohnya aku lebih cocok sebenarnya influence. Apa yang ku katakan itu dipercaya oleh orang lain, dan itu ngefek langsung ke sales. Ngefek ke sales kalau begitu. Ngefek. Contohnya kayak gini, Inara ya, hijab muslimah atau ngebangun, atau ustadz deh kita ngomong, ustadz atau ustazah kayak gitu. Ketika dia merekomendasikan satu tempat umroh, itu akan ngefek. Karena ada kesamaan background. Menginfluence. Kayak gitu punya. Menginfluence. Ketika misalnya aku seorang dokter misalnya ngasih tahu suatu obat ini bagus, itu akan ngefek. Orang lebih percaya. Itu. Meskipun aku misalnya kalah tenar dengan Raffi Ahmad lah, kita ngomong followersku berapa sih dengan Raffi Ahmad, tapi kalau nunjuk obat dengan dia nunjuk obat, efeknya aku karena kayak background lu sebagai seorang dokter gitu ya. Gitu. Jadi kita sebagai pebisnis pintar-pintar milih. Ini untuk brand awareness atau ini pengen langsung ke direct sales. Ada dua hal ya, beda tuh tujuannya ya. Makanya orang rebutan pengen semua skincare pengen Dr. Richard tolong dong review dong, karena ini kan ngimpact langsung ke direct sales. I see. Tapi kalau misalnya kayak artis yang lain, ya itu kan untuk brand awareness. Buat kayak misalnya Inara ini yang akan efek kena ke aku adalah, oh ternyata produknya Dr. Richard tuh semuanya halal ya, kayak gitu. Kami baru tahu loh, ternyata halal semua, kayak gitu punya. Oh ternyata kliniknya itu kayak gini ya, kayak gini ya, kayak gitu. Ternyata orangnya kayak gini, ternyata kliniknya kayak gini. Jadi tahu brand awareness. Tapi convert ke sales belum tentu. Tapi mungkin on the way dong, hopefully dong. Pasti harusnya kalau brand awareness naik, salesnya pelan-pelan pasti akan naik. Cuma tidak secara langsung gitu ya. Nggak secara langsung. Kalau pengen secara langsung, itu adalah orang yang langsung influence. I see. Jadi itu dua hal yang berbeda dari segi bisnis ya. Sebelum ada sahabat saya yang akan masuk dan ngefans sama Dr. Richard ya, Anda mungkin bisa kasih tahu sama orang lain, you as a businessman, you as a doctor, what it takes untuk bisa conquer, ya menaklukkan, karena ini dunia industri konten ini digitalnya semakin, lu nggak pernah tahu, bentar orang lagi ngerundung, tiba-tiba bisa bosen, ganti lagi. Nah, dalam bisnis apapun juga, kebetulan kan dokter sebagai seorang dokter ya. Tapi sebagai seorang influencer, apa yang harus dibutuhkan untuk tetap bisa up to date? Berubah dan terus buat kreasi ya. Jadi terus-terusan buat kreasi ya. Jadi jangan pernah berhenti. Kadang-kadang aku capek ya. Capeknya tuh kayak gini. Aku rasa Meli juga pernah pasti ya. Bikin konten, bikin sesuatu nggak rame. Betul.
Sepi. Podcast sudah capek-capek, kita menurut kita, bagus banget narasumber, gila ilmunya bagus banget. Kagak ada yang nonton, sumpah. Sedih hati, patah hati. Udah gitu. capek, udah pakai foundation, apa-apa. Tapi bagus pula. Iya bagus materinya kan. Bagus pula. Iya. Kayak gitu punya, kagak ada yang nonton. Bener. Giliran sensasi. Prinsipnya Iya. cuma satu, Apa jangan tuh? berhenti berkarya, terus-terusan kita kasih, karena kita nggak ada yang tahu viralnya kapan. Bener, lo nggak pernah tahu pintunya kebuka kapan. Tapi memang benar, hanya orang-orang yang persistence. Lu tuh badak sama kayak gue. Sama kayak Hotman tuh badak. Artinya maksudnya kalau lu tuh nggak badak, lu tuh nggak maju terus, lu kan capek gue, nggak viral-viral gue, lu pasti nggak akan nyampe ke titik itu. Dari 1000, bener tadi dokter bilang, dari 1000 konten yang lu buat, lu nggak pernah tahu. Nggak, ada-ada aja. There you go. Buktinya gue setahun sekali pasti nyetor. Tapi bikinnya lo nggak tahu kan dia berapa banyak kan? Kita nggak ada yang tahu, sumpah. Kadang-kadang nggak ada niat, tiba-tiba viral gitu. Iya. Kadang-kadang kan. Betul, Kadang-kadang kita niatin. Gue pernah ya. Ini narasumber gue incer setengah mati benar-benar karena dia lagi viral-viralnya. Wah, niat seniatnya, gue undang, gitu, setengah mati gue baik-baikin. Kagak mau datang kayak gitu punya kan. Pada suatu hari dia mau datang, sudah janjian nih, hari H dia batalin. Wow. Demi dia gue bilang, lu ada di mana? Gue samperin. Apa gue? Lutfi ketawa tim gue, bener gak? Gue kan gitu kan? Gue gitu dong. Lu ada di mana? Gue samperin. Bener. Gue sampai samperin di kamar dia yang panas ya, panas kamar dia. Gue podcast ya. Aduh, yang nonton dikit sumpah. Sudah ber-effort gue. Gue juga gitu kan, lo lihat tuh lari ke tempat syuting orang, ini ono. Tapi emang kalau jiwa konten begitulah ya kan. Oke, satu lagi dok, lu backgroundnya orang kaya apa orang biasa aja sih sebetulnya, keluarga? Kalau backgroundnya dulu orang miskin banget, susah banget. Susah banget. Gue tinggal lulus kuliah tuh masih tinggal di rumah kayu. Oh, di Medan? Enggak, di Palembang. Gue numpang lahir doang Medan. Oh, setelah itu lo pindah? 3 bulan Medan, habis itu Palembang. Makanya gue kalau ditanya orang mana, orang Palembang. Karena numpang lahir doang, doang cuma di Medan. Berarti lo manjat ya? Secara ekonomi dokter tuh manjat? Bener-bener dari bawah. Manjat ya? Bener-bener dari bawah. Bener-bener dari nol. Wow. There you go. There's nothing impossible. Sepanjang lu badak. Oke, sahabat. Bukan yang badak. Tergantung, balik lagi, ini aku belajar banyak dari istriku. Mungkin bagi orang semua yang lihat aku terus di depan, tapi sebenarnya ada seorang sosok yang luar biasa di belakangku, yaitu istriku. Istriku selalu bilang, niat dari hati apa? Setulus hatimu tuh pengennya apa? Kalau you pengen bantuin orang, setulus hati kamu pengen menginspirasi banyak orang, karena kan tujuan kita beda. Kamu kasih lihat ini rumahku loh. Tujuan mau apa? Pamer atau mau kasih inspirasi ke orang. Tapi kalau kamu pengen kasih inspirasi ke orang, kamu lakukan terus menerus kayak gitu, orang akan nyampe, orang akan tahu. Pesannya akan dapat. Ya terserah orang mau ngomong itu pamer kayak flexing whatever kayak. Tapi harus tutup kuping, benar gak? Orang mau ngomongin Dr. Richard cari panggung kayak, mau viral kayak, punya produk yang bagus kayak gitu, menjatuhkan orang lain, terserah. At the end of the day kalian akan sadar bahwa apa yang kalian pakai itu abal-abal, apa yang kalian pakai itu salah, dan ujung-ujungnya kalau salah datang juga ke gue kan. Pernah salah review gak lo? Nggak pernah. So before you do the review, lo betul-betul make sure. Sangat berhati-hati. Gue sudah tahu banget bahwa ini bisa bahaya kan? Iya, nyawa, ancamannya itu nyawa. Betul. Sangat berhati-hati. Betul. Dengan sekarang sepatu LV, baju menter, jam tangan mahal, cewek banyak yang suka gangguin. Atau cowok? Puji Tuhan. Iya. Masih kuat iman Anda? Kalau menurutku kayak gini ya. Aku berkaca dari kasus Inakala ya. Banyak pelajaran yang kita pelajarin dari kasus Inakala. Ya. Dan untuk cowok-cowok di luar sana juga ya. Kalau kita berselingkuh atau kita meninggalkan istri kita, itu ruginya besar banget. Satu, kita kehilangan istri kita yang cantik. Yang kedua, kita akan kehilangan kasih sayang anak-anak. Yang ketiga, pekerjaan hancur. Lu bayangin kalau gue selingkuh, bini gue speak up kayak gitu. Habis, lu kelar. Athena Group hancur sampai ke tanah. Iya. Ya, yang ketiga, andai kata nggak sampai tanah pun, penghasilan gue setengahnya untuk mereka. Kalau gue cerai kan, pasti gue kasih sesuatu kan. Apa untungnya gue? Kagak ada untungnya sama sekali. Ada mainan baru? Nggak sepadan dengan apa yang semua. Kalau kita pebisnis sebenarnya memang nggak sepadan dengan apapun yang kita hilang ini. Iya. Jadi Anda nggak setuju dengan statement, nggak tahu pernah dengar dari mana yang bilang kalau udah nggak sayang mendingan ngomong. Tahanin aja.
Kalau nggak sayang, tahanin aja. lihat yang plus-plus yang lain ya. Iya. Dan ingat kalau saat lu ntar bubar banyak banget yang hilang. Makanya supaya nggak seperti itu, waktu sebelum nikah dipilih-pilih yang bener. Jangan asal-asalan supaya nggak sesel di belakangan. Oke, langsung saja sahabat saya yang juga katanya mengikuti banget perjalanan karir dari Dr. Richard. Siapakah dia? Ini dia Mr. Reportase. Rempongin aja, Desa. Mr. Reportase, rempongin aja, Desa. Selamat siang, Ya Allah, ya Allah, ya Allah. teman sejawat. Asik. Sejawat, teman sejawat. Dokter Richard Lee. Iya. Saya juga marganya Lee. Oh, Tapi Lee. namanya Manti. Manti Lee. Hai, gitu ya. Iya. Beda ya. Mau pantun? Apa tuh? Siang-siang nonton film Jet Li. Cakep. Selamat datang Dokter Richard Lee. Mantap. Iya. Tepuk tangannya sekali-sekali. Ya Allah. Nggak, mohon maaf, baju lo ada yang coret-coret nih baju. Baju dokter lo. Properti kan. Properti Gua bongkar saya. lemari. Ya. Apakah mengenai Dr. Richard yang bisa lo bagikan? Oke, nama lengkap Dokter Iya. Richard Lee MARS. Mars loh dia. Mars. Mars ya? PhD juga sebenarnya. Oh, cucok. PhD di Iya. DPL apa diploma? Diploma. Diploma AAAM, lahir di Medan, Sumatera Utara, Horas. Oh, Ada Horasnya. betul. Pada tanggal 11 Oktober 1985. Hah? Ya, gue 38 tahun ini. Buset. Masih kecil lo. Lu berapa? 42. Kecil banget, gue pikir gayanya udah kayak 43, 44. Ya Allah, 45. Lanjut. Adalah seorang dokter, Ya. YouTuber, pengusaha, pengajar, dan selebgram sensasional. Bener ya, Pak Dokter ya. Sensasional kan, dari bilangnya kan. Sensasional. Gue ikut yang ditulis. Ini Wikipedia loh, Wikipedia. Ini Ya. semua, nggak Wikipedia aja Kak, semua di semua. Google ada, Oke, gue rangkum iya. dari sini. Dokter lulusan Universitas Sriwijaya dan Universitas Respati Indonesia ini memiliki istri yang juga seorang dokter, yaitu Dokter Reni Effendi. Yes. Dokter apa istrimu, Dok? Sama dokter umum juga. Oh, sama. Cantikan. Ya dulu nih cantikan baru gue. Oh, oke. Mengawali karir menjadi seorang dokter di sebuah perusahaan, yaitu Light Gold Group alias Sinarmas Group. Oh, Light Gold Group, Sinarmas Group, bener kan? Embur. Bener ya? Iya, iya. Iya, 6 iya. tahun di sana. 6 tahun. Oh, jadi apa, Dok? Dia direktur medis. Di situ aku belajar manajemen sebenarnya. Oh, Di situ kuliahku yang sebenarnya. dari Sinarmas itu. Wow, gokil. Makanya aku bisa bikin Athena Group sebesar ini karena aku banyak belajar manajemen. Ilmu dari mereka ya, hebat, hebat. Terus? Bersama sang istri, Dr. Richard Lee membangun usaha klinik kecantikan bernama Klinik Athena di Athena. Palembang. Iya. Pertama kali di Palembang. Ya. Dan klinik ini tersebut sudah memiliki cabang tersebar di seluruh Indonesia. Yes. Ada berapa total, Dok? Total 23. Banyak loh. Di seluruh Indonesia tuh, Dok. Wow. Kita boleh Dan kali ya, Kak? satu-satunya klinik kecantikan yang pusatnya masih di non-Jawa. Di mana sih? Palembang. Palembang. Ya. Athena tuh artinya apa, Dok? Athena itu Dewi. Dewi. Ya. Oh, Dewi. Dewi Athena. Iya. Yunani. Dewi ya. Bener gak sih? Dewi Kemakmuran. Iya. Jadi apa? Tapi artinya apa? Goddess of apa? Goddess of Beauty itu slogan kita. Oh, Goddess of Beauty Jadi dia. Dewi cantik kan kecantikan. seorang Dewi kan. Tapi Iya. Athena itu sebenarnya adalah Dewi Perang. Oh, Dewi Kecantikan. Perang sebetulnya. Oh, gue harusnya tuh males. Lu BB aja, Kak. Ember. Kak, boleh Oh, kali kita datangin Gal introduce Gadotnya info pas ya. itu. Iya, agak-agak. Lebih ke gagal, Dok. Oke, lanjut. Lanjut. Iya. Nama Dr. Richard Lee makin melambung Lambung. tinggi. Bagaimana? Melambung. Dokter ikut. 1, 2, 3. Melambung. Males-malesan Oh, dong dia. harusnya ke atas jangan turun lagi. Oh iya, Tadi ada aja. melambung tinggi gitu. Selanjutnya agak enak nih. Adalah Aman, besti soalnya kan. aman. Akhir-akhir ini juga dunia sosmed diguncangkan dengan momen di mana Dr. Richard Lee menjadikan Inara Rusli sebagai brand ambassador. Iya. Produknya dan momen tersebut menjadi ramai diperbincangkan karena Inara memutuskan untuk membuka cadarnya di depan halayak media. Yes. Tadi gue mau pakai cadar juga kayak Inara. Jangan gitu, dong. dibuka. Nggak boleh ya. Kan Kasihan laki. kita berdua dong. Kan laki. Iya, iya. Kagak itu yang terkejut juga. Gak yang terkejut juga, Nek. Terakhir, sang dokter sensasional ini juga memiliki hobi yang lain dari biasanya. Beliau memelihara 3 ekor ikan hiu di dalam akuarium. Oh ya? Are you really? Yes. Wow. Emang boleh? Hiunya boleh dipelihara. Memang Oh, boleh. gitu. Boleh.
They're not stress di tempat begitu? Gue pakai vendor sih semuanya, jadi kayak semua akuariumnya, Ngikutin semua ya? di dalamnya semuanya pakai vendor. Sampai sekarang pemeliharaannya pakai vendor. Ada permit tapi kalau gitu nggak sih? Harus Enggak, ada permit? enggak. Kebetulan nggak usah ada permit. Oh, oke, wow. Masih Lu hidup. tanya dulu kenapa? Kenapa? Gue suka nggak? Kagak. So, Gue pikir dipiara? bagus aja, terus gue pikir Dipiara? keren ya. Terus paling nggak kan bisa FYP berkali-kali. Tetap ya cari konten ya. Tetap konten ya. Aduh, gue ngeri nih, ngeri. Gue datang ke teman kan, gue datang Iya. ke teman. Tadinya datang ke teman, lihat kan dia pakai ikan hiu. Ih bagus ya, gue cuma punya koi di rumah gue bilang kan. Tapi keren yang lihat kayak gini ngilangin stres, gue bilang kan ngilangin stres. Berapa nih bawa ke sini? Ih murah dong katanya kan. Tapi kalau bawa ke Palembang jadi mahal karena kan ongkos angkutnya semuanya kan. Total 100-an lebih ya. Gue bilang gue pengen beda deh, bungkus ini ke rumah dalam hati gue kan. Kayak gimana cara balikin modal ya? Tetap konten. Jadi mikir otak ya. Tapi kalau nggak bersihin berarti harus ada orang khusus dong ya? Pakai vendor semuanya. Oh, pakai vendor. Iya, bersih-bersih parah. Coplok tangan lo, coya. Oke, sip. Anything Terakhir, else? Iya. Pak Dokter nggak mau pelihara aku. Apaan mermaid? Ya Allah. Ini hiu. Hiu Dah, monket lanjut, ya. Kak. Ya, Dok, 38 tahun yang lalu untuk menutup vlog kita. Anyway, thank you so much for coming ya. Terima kasih. Whatever you do, mudah-mudahan itu yang memberikan yang terbaik buat usaha Anda pribadi. Amin. Untuk masyarakat yang Anda pengennya selalu motivasikan mengedukasi, plus juga untuk Inara ya. Dan untuk semua pihak deh yang tentunya juga terlibat. Tapi 8 years ago, 38 tahun yang lalu dokter lahir di Medan dan besar di Palembang. Kalau hari ini kamu bisa sukses, seorang businessman, and then you also a doctor, content creator juga. Apa yang paling kamu syukuri dari Tuhan yang as your character? If you can thankful to God, what was the most thing? Doaku dari umur 4 tahun, dari umur aku kelas 4 SD sampai aku SMP itu sama. Aku masih ingat kali aku duduk di altar, aku berdoa dengan Tuhan. Aku orang miskin, aku bilang, jadikan aku sesuatu, sehingga jadikan aku jadi berkat untuk orang lain. Aku nggak minta banyak, aku pengen jadi berkat untuk orang lain. Pakailah diriku untuk jadi berkat untuk orang lain. Dan aku bersyukur aku bisa sampai detik ini bisa kasih berkat untuk banyak orang. Sesuai dengan kemampuan ya. Sesuai dengan kemampuan aku Ya. dan mudah-mudahan ke depan aku bisa lebih banyak kasih berkat. Karena berkat itu kan macam-macam ya. Bukan hanya uang. Ada yang bilang di caption bagi 500.000 untuk Iya. 2 orang ya Iya, kayak iya, gitu kan. iya. Ya ada juga kan yang bisa memberikan dengan informasi dan edukasi, ada iya. juga memberikan pendidikan, True. ada dengan podcast, Iya. ada pekerjaan untuk karyawan. Apapun itu semampuku apa yang bisa aku lakukan untuk orang lain. Alright, very nice. Mudah-mudahan apapun talenta kita bisa jadi berkat buat banyak orang, tidak menjadi justru batu sandungan buat orang lain ya dok. Dok, thank you. Salam buat istri, ya sehat selalu ya, dan tetap mencari konten. Tunggu sampai mana yang FYP. Jangan pernah capek ngonten. Jual konten gitu ya. Thanks guys for watching. Terima kasih Mr. Reportase. Hopefully ada nilai baik yang bisa kalian dapetin dari struggle dan perjuangan seorang Dr. Richard Lee. Bye guys, God bless you.